Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dalam pelajaran matematika bersama saya Jaka Permana. Dan kali ini kita masih membahas salah satu materi matematika di kelas 7 SMP, yaitu tentang persamaan linear satu variabel atau lebih sering disingkat menjadi PLSP. Ya, di video sebelumnya kita sudah mempelajari definisi dan contoh persamaan linear satu variabel ya, serta menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Dan kali ini kita akan belajar untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel. Apa sih masalah kontekstual? Masalah kontekstual itu bisa kita artikan masalah yang sering kita ketemui dalam kehidupan sehari-hari gitu lah ya. Kita lihat contoh kasusnya di sini. Misalkan ada seperti ini. Fatan membeli sebuah buku tulis dan 2 buah pulpen di toko buku Sinar Sejahtera seharga Rp6.000. Fatan lupa berapa harga satu buah pulpen. Yang dia ingat hanya harga sebuah buku tulis adalah Rp3.000. Dapatkah kalian membantu Fatan untuk mencari berapa harga sebuah pulpen? Ya, ini adalah hal yang biasa kita temui gitu ya. Jadi ketika kita berbelanja beberapa barang, kita lupa nih satu barang itu harganya berapa. Nah, masalah seperti itu bisa kita selesaikan dengan menggunakan persamaan linear satu variabel. Bagaimana cara menyelesaikannya? Untuk menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan persamaan linear satu variabel, kurang lebih ada 3 langkah yang perlu teman-teman ingat. Yang pertama adalah ubah masalah tadi ke dalam bentuk matematika. Jadi masalah tadi kan masih dalam bentuk soal cerita gitu ya. Kita ubah terlebih dahulu ke dalam bentuk matematika. Gimana cara merubahnya? Kita ingat lagi tadi masalahnya, bahwa tadi Fatan membeli sebuah buku tulis dan 2 buah pulpen. Harganya Rp6.000. Berarti kalau kita tuliskan harga buku tulis ditambah 2 kali harga pulpen gitu ya. 2 harga pulpen sama dengan Rp6.000 seperti itu ya. Ini kita bisa tuliskan seperti ini ya. Jadi saya yakin teman-teman juga pasti bisa. Jadi dari mana dapat Rp6.000? Yaitu harga buku tulis ditambah dengan 2 harga pulpen. Tadi kita juga sudah diketahui di soal bahwa harga buku tulisnya itu adalah Rp3.000. Maka di sini harga buku tulisnya kita gantikan menjadi Rp3.000 gitu ya. Rp3.000 ditambah 2 harga pulpen. Kenapa harga buku tulisnya diganti Rp3.000? Karena tadi sudah diketahui ya di masalahnya. Nah, yang di sini yang tidak kita ketahui adalah harga pulpen. Kita nggak tahu berapa harga pulpennya. Fatan tadi lupa berapa harga pulpennya. Nah, di dalam materi persamaan linear satu variabel di pertemuan sebelumnya dan materi tentang bentuk aljabar, untuk menyatakan sesuatu yang kita belum ketahui nilainya, itu kita menggunakan huruf yang kita namakan dengan variabel. Masih ingat ya? Kalau lupa boleh diputar kembali videonya ya, yang pertemuan kemarin dan pertemuan tentang bentuk aljabar. Nah, kita misalkan aja di sini harga pulpennya kita misalkan dengan P misalnya. Boleh menggunakan A, B, C, D, X, Y, Z dan apapun bebas ya. Saya di sini menggunakan P untuk lebih memudahkan bahwa P itu artinya harga pulpen gitu ya. Nah, jadi harga pulpennya kita misalkan menjadi P. Berarti yang tadi awalnya Rp3.000 ditambah 2 harga pulpen. Nah, sekarang menjadi Rp3.000 ditambah 2P sama dengan Rp6.000 gitu ya. Jadi kita hanya merubah harga pulpennya menjadi P. Kenapa dirubah? Biar nggak terlalu panjang gitu ya, memudahkan gitu ya. Nah, makanya inilah fungsi dari variabel untuk membantu kita untuk mencari nilai harga pulpen ini. Nah, ini kita sudah dapat nih, ini namanya bentuk matematika. Rp3.000 tambah 2P sama dengan Rp6.000, ini adalah bentuk matematikanya. Itu langkah yang pertama sudah selesai. Selanjutnya adalah kita mencari nilai P-nya. Masuk ke langkah yang kedua, yaitu menyelesaikan persamaan linear satu variabel. Tadi kita sudah dapatkan persamaan linear satu variabelnya Rp3.000 ditambah 2P sama dengan Rp6.000 gitu ya. Ini adalah persamaan linear satu variabel. Cirinya adalah ada tanda sama dengan variabelnya ada 1 dan pangkat dari variabelnya 1, seperti itu ya. Nah, selanjutnya kita selesaikan. Minggu lalu kita sudah belajar bagaimana cara menyelesaikan PLSP dengan adil gitu ya. Kemarin kita menyelesaikan dengan adil.
Nah, kita ingin mencari nilai P, berarti ini 3000-nya harus hilang. Bagaimana cara menghilangkan 3000-nya? Ya, kurangi kedua ruas dengan 3000, berarti yang sebelah kiri kita kurangi 3000, yang sebelah kanan kita kurangi 3000. 3000 dikurangi 3000 habis ya, tinggal 2P, dan 6000 dikurangi 3000 hasilnya 3000. Berarti kita dapatkan di sini 2P sama dengan 3000. Selanjutnya kita ingin menghilangkan 2-nya nih, 2P. Kita pengen dapat P gitu ya. Nah, jadi 2-nya harus hilang. 2P itu 2 dikali P. Biar 2-nya hilang, maka kita bagi 2 kedua ruasnya. 2P dibagi 2 dan 3000 dibagi 2. 2P dibagi 2 tinggal P, dan 3000 dibagi 2 hasilnya ya 1500 gitu ya. Nah, jadi kita dapat nih P-nya itu adalah 1500. Apa itu P? Kita kembali lagi yang tadi, P itu adalah harga pulpen. Jadi langkah yang ketiga adalah menarik kesimpulan. Kesimpulan ini adalah untuk menjawab pertanyaannya tadi. Tadi pertanyaannya di awal adalah berapa harga satu pulpen? Berarti kesimpulannya, jadi harga satu pulpen yang dibeli Fatan adalah Rp1.500. Ya, demikian untuk menyelesaikan masalah kontekstual berkaitan dengan PLSV. Jadi yang pertama, ubah masalahnya ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, selesaikan persamaan linear satu variabelnya. Dan yang ketiga adalah kesimpulan. Dan seperti biasa, jika ada pertanyaan, silakan teman-teman tanyakan di dalam grup kelasnya. Nanti kita diskusikan bersama. Dan dalam matematika, untuk mengecek pemahaman kita perlu latihan. Maka ada soal latihan yang perlu teman-teman kerjakan. Hanya satu kasus, misalkan di sini ada kasus ibu membeli 3 ikat kangkung, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg beras seharga Rp37.000. Ingat ya, ada 3 ikat kangkung, 1 liter minyak goreng, dan 2 kg beras seharga Rp37.000. Harga 1 liter minyak goreng itu Rp12.000. Sedangkan harga 1 kg beras itu Rp11.000. Ingat ya, ini harga 1 kg beras. Tadi ibu belinya 2 kilo ya, berarti nanti ini harus dikalikan 2. Berapakah harga untuk 1 ikat kangkung yang ibu beli? Ibu kan tadi beli 3 ikat ya. Nah, yang ditanyanya adalah berapa harga untuk 1 ikat kangkung yang ibu beli. Silakan teman-teman selesaikan dengan langkah-langkah yang tadi sudah diberikan di contohnya. Ubah masalahnya ke dalam bentuk matematika. Yang kedua, selesaikan persamaan linear satu variabelnya. Yang ketiga, tarik kesimpulan. Ya, demikian untuk pembahasan matematika hari ini. Mudah-mudahan dapat dipahami. Mohon maaf jika ada salah-salah dalam penyampaiannya. Jika ada yang kurang jelas, mari kita diskusikan bersama. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.